Pak Nafi. Pak Nafi belum, Bapak. Sudah saya WA tapi belum dibaca. Baik, kita mulai saja ya. Oh, siap. Silakan saya buka dulu ya. Nanti Oke. yang moderator siapa? Pak Komang. Nggih, Nggih. nggih. Rika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa sekalian yang hadir di ruang online yang saya hormati. Malam hari ini dilaksanakan seminar proposal atas nama Saudara Eko Prastio dengan judul Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Integratif terhadap Kedisiplinan Mahasiswa di Mediasi Budaya Organisasi. Nanti presentasi diberikan waktu maksimal 20 menit. Kemudian selanjutnya audien yang hadir, ini saya lihat ada saudara moderator Komang, Anwar Supriyadi, Arnanda Aji Saputra, Lensi Dityaningrum, dan Tio. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu pelaksanaan seminar proposal malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Sugeng Mulyono, kemudian yang kami hormati Bapak Pembimbing 2, tadi Bapak Sugeng Mulyono selaku Pembimbing 1, mungkin yang Pak Pembimbing 2 Bapak Napi Muda yang mungkin belum online, kemudian teman-teman semua seperjuangan yang telah hadir di via Zoom yang saya kasihi dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk hadir pada Zoom hari ini. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Sugeng, bahwa pada malam hari ini kita akan melihat presentasi daripada saudara kita Bapak Eko Prastio. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Sugeng, jadi nanti untuk acara selanjutnya nanti diberikan untuk Bapak Eko mempresentasikan proposal tesisnya, itu maksimal 20 menit Bapak Eko. Jadi silahkan nanti presentasinya disesuaikan sehingga tidak melebihi waktu. Kemudian setelah presentasi nanti ada kesempatan untuk teman-teman untuk mengisi ataupun memberikan masukan terhadap proposal yang disampaikan oleh saudara kita Bapak Eko. Nanti setelah itu mungkin waktu selanjutnya akan saya berikan kepada Bapak Pi kalau beliau nanti hadir di Zoom ini untuk memberikan masukan, dan yang terakhir nanti masukan akan diberikan oleh Bapak Sugeng selaku pembimbing 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi sesuai dengan tahapan acara hari ini, malam ini, jadi saya persilahkan untuk Bapak Eko mempresentasikan proposal TC-nya. Untuk waktu kami persilahkan. Silakan Pak Eko. Siap. Terima kasih, Bli Wika. Izin share screen. Sudah muncul nggih, Bapak? Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. sudah. Baik. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Dr. Andes Sugeng Mulyono MM selaku dosen pembimbing 1,
dan Bapak Dr. Insinyur Nafi Muda Prayitna STMM selaku dosen pembimbing 2 yang mungkin saat ini belum gabung bersama kita. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas MM A59. Perkenalkan, saya Eko Prastio dengan NIM 24023071. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Intrinsik terhadap Kedisiplinan Mahasiswa dengan Mediasi Budaya Organisasi pada Mahasiswa ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kepentingan kedisiplinan mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan yang nantinya akan berhadapan langsung dengan keselamatan pasien, kualitas pelayanan kesehatan, dan tuntutan profesionalisme yang sangat tinggi. Melalui penelitian ini, saya berupaya memahami faktor-faktor yang dapat membentuk kedisiplinan mahasiswa, khususnya dari aspek kepemimpinan, motivasi intrinsik, dan budaya organisasi yang berkembang di lingkungan kampus. Ketika kita berbicara mengenai pendidikan kesehatan, kedisiplinan bukanlah sekedar persoalan tertib kampus atau kepatuhan terhadap aturan akademik. Kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam membentuk tenaga kesehatan yang profesional, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan yang aman kepada pasien. Dalam dunia kesehatan, kesalahan kecil akibat kurang kedisiplinan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, keterlambatan dalam tindakan, kelalaian prosedur, maupun ketidakpatuhan terhadap standar operasional dapat berujung pada menurunnya kualitas pelayanan, bahkan membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena Izin Pak Eko, okay, mohon maaf nanti PPT-nya mohon digerakkan Ya, nih. Oke, soalnya PPT-nya masih jalankan Pak Eko ya. dijalankan, soalnya masih judul aja. ini masih judul. Ini Ya, tidak jalan. oh tidak jalan. Siap. Kalau ini jalan nggih? Sudah. Ini Ya, sudah. latar belakang. Latar belakangnya sudah. Oh, Oke. siap. Saya lanjutkan. Pada tingkat nasional, standar pendidikan kesehatan yang ditetapkan pemerintah juga menekankan pentingnya membentuk karakter disiplin selama proses pendidikan berlangsung. Menariknya, di ITSK Supraun memiliki karakteristik yang unik karena berada dalam lingkungan yang bernaung di TNI Angkatan Darat. Lingkungan ini secara teoritis memiliki karakteristik budaya kepatuhan ketertiban, kedisiplinan yang lebih kuat dibandingkan institusi umum pada lainnya. Namun pertanyaan yang muncul adalah apakah keberadaan sistem dan budaya tersebut secara otomatis mampu membentuk kedisiplinan mahasiswa? Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi titik awal penelitian saya. Dalam perspektif Dasolen ataupun kondisi ideal, institusi pendidikan kesehatan yang berada dalam lingkungan semi militer seharusnya mampu menghasilkan mahasiswa yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Hal tersebut karena mahasiswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga berada dalam lingkungan yang menanamkan nilai kepatuhan, tanggung jawab, dan ketertiban. Namun dalam kondisi dasein atau realitas yang terjadi, tingkat kedisiplinan mahasiswa ternyata tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Artinya, terdapat perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Selain kesenjangan empiris tersebut, saya juga menemukan adanya perdebatan dalam kajian ilmiah. Sebagai peneliti berpendapat bahwa motivasi intrinsik merupakan faktor yang utama yang menentukan kedisiplinan seseorang. Di sisi lain terdapat peneliti yang lebih menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam membentuk perilaku disiplin. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat kesepakatan mengenai faktor mana yang lebih penting, paling dominan dalam membentuk kedisiplinan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan kedua perspektif tersebut ke dalam satu model penelitian. Berdasarkan hasil telaah berbagai penelitian terdahulu, saya menemukan bahwa sebagian besar penelitian hanya menguji hubungan antara kepemimpinan dan kedisiplinan
atau motivasi dan disiplin secara terpisah. Masih sangat sedikit penelitian yang mengintegrasikan kedua faktor tersebut secara simultan dalam satu model. Selain itu, saya juga menemukan bahwa mayoritas penelitian dilakukan pada institusi yang memiliki karakter budaya lebih relatif homogen. Padahal dalam praktik terdapat organisasi yang memiliki budaya yang lebih kompleks, salah satunya adalah di TSK Supraun. Institusi ini berada pada persimpangan antara budaya militer yang menekankan kepatuhan dan budaya akademik yang mendorong pemikiran kritis. Para pakar manajemen modern menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi jembatan antara nilai yang ditanamkan oleh pimpinan dan perilaku ditunjukkan oleh anggota dan organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menempatkan budaya organisasi sebagai variabel mediasi. Penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi. Saat ini dunia kesehatan menghadapi perubahan yang sangat cepat baik dari sisi teknologi, pelayanan, maupun tuntutan profesionalisme. Institut Pendidikan Kesehatan tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang baik, tapi juga karakter yang kuat. Salah satu karakter yang paling penting adalah kedisiplinan. Apabila institusi gagal membangun budaya disiplin sejak masa pendidikan, maka resiko munculnya perilaku yang tidak profesional di dunia kerja akan semakin besar. Oleh sebab itu, memahami faktor-faktor yang mampu membentuk kedisiplinan mahasiswa menjadi kebutuhan yang mendesak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan atau memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana kepemimpinan transformasional dan motivasi institusi sebagai bekerja melalui budaya organisasi dalam membentuk kedisiplinan mahasiswa. Untuk memperkuat dasar penelitian, saya melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional secara umum terbukti mampu meningkatkan berbagai perilaku positif dan dalam organisasi. Demikian pula motivasi intrinsik yang terbukti berpengaruh terhadap komitmen kinerja dan perilaku individu. Namun sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada organisasi bisnis maupun instansi pemerintah. Sementara penelitian yang secara khusus mengkaji kedisiplinan mahasiswa kesehatan masih relatif sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup luas untuk melakukan penelitian lanjut pada konteks pendidikan kesehatan. Karena itu penelitian mencoba menghadirkan model yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi organisasi yang memiliki budaya hybrid seperti ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Kebaruan penelitian ini terletak pada cara memandang budaya organisasi. Pada penelitian terdahulu, budaya organisasi umumnya hanya diposisikan sebagai variabel pendukung, sedangkan dalam penelitian ini, budaya organisasi ditempat sebagai mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi intrinsik dapat diterjemahkan menjadi perilaku disiplin. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada lingkungan pendidikan kesehatan semi-militer yang memiliki karakteristik unik dan belum banyak diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis yang lebih kuat. Variabel pertama, penelitian ini menggunakan 4 variabel. Maksudnya. Variabel pertama adalah gaya kepemimpinan transformasional yang menjelaskan kemampuan memimpin dalam memberikan inspirasi, membangun visi, serta mendorong perubahan positif pada pengikutnya. Variabel kedua adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dorongan internal individu untuk melakukan suatu aktivitas karena kesadaran dan keinginannya sendiri. Variabel ketiga adalah budaya organisasi yang mencerminkan nilai norma, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh organisasi.
Sedangkan variabel terakhir adalah kedisiplinan mahasiswa yang mencerminkan kebutuhan terhadap aturan, tanggung jawab akademik, serta kemampuan mengendalikan diri. Keempat variabel tersebut menjadi dasar dalam membangun model penelitian yang akan diuji. Kerangka konseptual pada penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel yang dibangun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi intrinsik diprediksikan memberikan pengaruh terhadap kedisiplinan mahasiswa. Namun, pengaruh tersebut tidak hanya terjadi secara langsung. Dalam penelitian ini, saya berasumsi bahwa budaya organisasi memainkan peran sebagai jembatan dan memperkuat atau memperlemah pengaruh kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, budaya organisasi menjadi mekanisme dan menjelaskan bagaimana prospek pembentukan kedisiplinan dapat terjadi secara efektif. Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konseptual yang telah dibangun, saya merumuskan 7 hipotesis penelitian. Kelima hipotesis pertama menguji hubungan langsung antar variabel, sedangkan 2 hipotesis terakhir menguji apakah budaya organisasi benar-benar mampu menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara kepemimpinan transformasional maupun motivasi intrinsik terhadap kedisiplinan mahasiswa. Pengujian hipotesis ini nantinya akan memberikan gambaran empiris mengenai model yang saya usulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research karena bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Penelitian ini dilaksanakan di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun dengan populasi peneliti berjumlah 8.231 mahasiswa aktif yang berasal dari berbagai program studi yang ada di ITSK melalui perhitungan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 382 responden. Untuk menjamin keterwakilan setiap program studi, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling. Dengan teknik ini diharapkan data yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi populasi yang lebih akurat. Data penelitian akan dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala 5 Likert point. Setiap indikator disusun berdasarkan teori yang telah teruji dalam penelitian sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisa menggunakan SAMPLS. Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan kompleks antar variabel sekaligus mengukur pengaruh mediasi budaya organisasi. Selain itu, SAMPLS juga memiliki keunggulan dalam menganalisa model penelitian yang melibatkan beberapa konstruk sekaligus. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya pada bidang manajemen pendidikan kesehatan. Selain itu, hasil penelitian hanya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak institusi dalam merancang strategi peningkatan kedisiplinan mahasiswa melalui penguatan kepemimpinan, motivasi intrinsik, dan budaya organisasi. Demikian paparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk dari Bapak penguji dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jadi itu tadi pemaparan proposal tesis dari saudara kita Bapak Eko. Kurang lebih 14 menit dari pemaparan itu. Mungkin dari teman-teman sekarang ada yang mau memberikan masukan atau pertanyaan, mungkin lebih ke masukan agar proposal tesis atau penelitian yang dilakukan oleh Bapak Eko bisa lebih baik, menjadi sempurna. Dipersilakan, mungkin Mbak Lensi
Mas Tio, Pak Arnanda untuk memberikan masukan. Mas Anwar, dipersilahkan. Mbak Rizky dan Mas Ertino. Baik teman-teman, dipersilahkan. Biar tidak nanti kegiatan ini menjadi senpro batiniah. Tidak ada yang mendengar. Biasanya saudara kita ini Mas Arnanda. Mas Arnanda, apakah online? Mbak Lensi, Ibu Ketua Kelas. Tuh, kok diam semua ini? Gimana ini? Silakan berikan masukan. Silakan Lensi dulu. teman-teman. Ada Arnanda, Lensi, Anwar, silakan. Ye. Mas Arnanda mungkin saya berikan kesempatan Ini buat ada Mas Arnanda. Rizky. Tio, silakan. Apa nggak perlu ditanya karena saking sulitnya ditanya karena lengkap materi. Silakan lagi. Silakan. Saya terakhir saja nanti. Ye. Silakan teman-teman untuk memberikan masukan kepada Mas Eko. Ya, ya sudah kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini ada Lensi, silakan Lensi. Pak Lensi. Selamat malam Bapak. Ye. Mbak Lensi. Mohon maaf belum bisa on cam sekarang. Ini Pak, pertanyaan saya atau mungkin masukan ya. Saya Ye. tadi belum melihat apa ya Pak, kerangka berpikir penelitian seperti hubungan antar variabelnya itu seperti apa, kayak H0-nya atau apa gitu loh Pak. Saya kurang paham terkait kuantitatif soalnya. Oke, itu aja Mbak Jadi Lensi. jelas. Mungkin diluruskan Pak Eko. Dalam? Siap. Oke, berarti itu aja. Masukan Iya, itu aja. Oke. Silakan Mas Eko, itu terkait dengan kerangka konseptual. Jadi gambarnya itu visualisasinya nggak kelihatan. Tapi kalau Iya. tidak salah di proposal tesisnya ada, mungkin di PPT-nya belum ada. Jadi Iya. kerangka berpikirnya memang ada, konseptualnya memang ada Mbak Lensi, memang tidak saya paparkan di PPT, jadi sudah saya masukkan sebenarnya. Jadi antara variabel baik kepemimpinan transformasional, intrinsik, budaya organisasi, dan dengan kedisiplinan mahasiswa sudah ada sebenarnya. Oke. Jadi terima kasih mengingatkan. Memang tidak saya masukkan dalam presentasi. Saya nggak bisa gambar soalnya Mbak Lensi. Jadi tidak saya masukkan dalam PPT. Siap. Oke, mohon Mbak Lensi. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin untuk kedepannya bisa dilampirkan ya Pak ya. Soalnya mungkin seperti saya dan Bapak Ibu yang lain yang belum membaca proposalnya Pak Eko nanti agak sedikit mungkin kebingungan ya, atau belum memahami bagaimana kerangka konseptual dari penelitiannya Pak Eko. Mungkin bisa kalau Pak Eko belum belum bisa digambar, mungkin bisa screenshot terus ditempel gitu aja. Sudah bisa Pak. Gitu. Siap. Terima kasih, selamat Pak Eko atas seminar proposalnya. Semangat penelitian. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam ya.
Mbak Lensi atas masukannya. Jadi silakan nanti Pak Eko dilengkapi. Siap. Tapi saya lihat di proposal tesisnya udah ada sih kerangka konsepnya. Mungkin yang lain? Ini dosen pembimbing yang menyamar, Mas Arnanda. Ada masukan? Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam. Siap. Selamat malam semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat kepada Pak Eko. Oh ya, mohon maaf lupa Pak Sugeng. Pada yang terhormat, pada Pak Sugeng, ini juga ada Pak Nafi tapi belum masuk ya. Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Eko dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah sempro maupun yang belum. Semoga tetap semangat. Pak Eko, judulnya menarik, Pak. Coba saya ingin tahu judulnya panjenengan dulu. Siap. Itu pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi intrinsik bla 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 ya terhadap kedisiplinan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah pada kalau dulu ada militeristik Pak ya, tapi kemudian di sini tidak ada militeristik gitu ya. Siap. Nah, ini apa namanya? Tapi di situ objeknya ditulis pada mahasiswa ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Siap. Nah, coba di latar belakang Pak Eko, tapi saya belum baca proposalnya Pak Eko, tapi dari latar belakang ini apa yang Pak Eko paparkan tadi, saya memberikan masukan aja. Penelitian Pak Eko ini judulnya menarik. Aslinya kalau mau mix metode itu bagus, tapi nggak selesai-selesai nanti tesisnya jenengan. Karena begini Pak, yang namanya penelitian Pak Eko ini kan di apa namanya di salah satu perguruan tinggi yang unik gitu. Siap. Di bawah militer itu kan ada, kalau setahu saya di Malang itu ada Unmer, ada ITSK. Tapi yang kelihatan militeristik banget itu kan ITSK. Militer bukan, tapi sipil kok ya militer kan gitu ya. Ini yang sampai Pak Eko juga sebagai apa namanya staff itu juga sampai ke Mabes Angkatan Darat yang kemarin itu pas siapa ujiannya Bu Sulis ya. Sampai ke Mabes Angkatan Darat, luar biasa. Nah, maka di sini tentu ada salah satu karakteristik yang unik, Pak. Tatkala mungkin judulnya saya lupa, Pak. Di atas. Nah, ini bagaimana gaya kepemimpinan transformasional. Nah, seperti gini. Saya kemarin itu juga mendapatkan koreksi banyak dari asesornya jurnal Sinta gitu ya. Sinta 2. Jadi sebetulnya kalau apa namanya untuk gaya kepemimpinan transformasional terhadap apa itu namanya terhadap kedisiplinan ya sama motivasi intrinsik terhadap kedisiplinan itu sudah banyak diteliti Pak. Terlebih lagi ada mediasi budaya organisasi banyak sekali diteliti. Nah, yang menjadi keunikan penelitian dari Pak Eko itu adalah sebetulnya kalau S1 kemarin ada Pak Profesor Hasan dari Unhas itu mengatakan kalau S1 nggak boleh ada novelty gitu ya. Masih belum. Bukan nggak boleh, tapi masih belum. Tapi kalau S2 sudah mulai ada novelty. Nah, novelty yang minimalnya S2 itu adalah novelty empiris. Jadi bagaimana kalau katakanlah misalkan gaya kepemimpinan ini apa namanya dihubungkan dengan kedisiplinan mahasiswa dan motivasi dihubungkan dengan kedisiplinan mahasiswa dan juga mediasi budaya organisasi itu dihubungkan dengan mahasiswa. Tapi mahasiswanya di mana? Di Supraun. Nah, di jurnal-jurnal lain kan ada mungkin di mahasiswa ITS, katakanlah UNER, katakanlah. Nah, itu katakanlah misalkan mahasiswa swasta, misalkan Uniga atau mungkin dibandingkan dengan mahasiswa yang apa namanya keagamaan religi gitu ya, seperti Unisma gitu ya. Atau mungkin dibandingkan juga dengan yang lain. Tapi kalau misalkan itu dibandingkan dengan Supraon, pasti itu akan memiliki keunikan. Nah, yang di sini di latar belakang, mungkin yang saya tekankan adalah tolong tekankan novelty lebih kuat, Pak. Jadi penulisannya Bapak di latar belakang itu, tatkala meneliti ini, nanti apa kebaruan yang ditawarkan. Sehingga tesisnya Pak Eko ini menjadi orang penasaran.
Awalnya penasaran. Ini sebetulnya tesis ini ada kebaruan apa sih? Eh, Kenapa kalau misalkan tesis ini diteliti itu urgensi penelitian ya, lalu kemudian kebaruannya apa? Nah itu yang mungkin lebih dipertajam. Ya kalau misalkan belum sampai ke novelty teoritis ya, tapi ibaratnya di sini ada nah apa namanya kebaruan daripada penelitiannya Pak Eko itu nanti menawarkan kebaruan apa? Itu Pak nanti lebih lebih bagus lagi kalau itu muncul. Siap, siap. Itu aja sudah mungkin mungkin apa lebih dipertajam saja novelty-nya di latar belakang. Yang Oke. lain-lain mungkin nanti teman-teman yang lain atau Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng, mohon maaf. Siap. Baik. Terima kasih Mas Arnanda atas masukannya. Mungkin itu secara garis besar lebih dipertajam di latar belakang terkait dengan novelty atau kebaharuannya itu, Pak Eko. Siap. Silakan mungkin mau ditanggapi, Pak Eko. Siap. Terima kasih Mas Arnanda. Nanti akan saya coba menambah lebih kuat di latar belakangnya. Oke. Terima kasih masukannya Bapak. Oke. Baik. Mungkin yang lain sebelum saya serahkan kepada Bapak Sugeng, ada yang mau menambah masukan, teman-teman? Baik, kayaknya tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Jadi untuk waktu kami persilahkan buat Bapak Dr. Andus Sugeng Mulyono untuk Ya, memberikan masukan terkait dengan proposal tesisnya Pak Eko. Untuk waktu baik, kami persilahkan. baik. Terima kasih, saudara moderator, Pak Mas Komang. Ya. Pertama, selamat pada Pak Eko Prasetyo sudah masuk pada seminar proposal. Tinggal lanjut nanti ke lapangan ya. Tapi sebelumnya nanti tolong kuesionernya dikirimkan dulu. Eh, Pertama, saya akan berikan catatan dulu agar tidak muncul satu persepsi yang kurang pas terhadap latar belakang masalah. Tadi saya sampaikan oleh saudara Arnanda ya. Arnanda ini ikut kuliah saya juga di S3, kuliah filsafat. Jadi dia itu ngerangkep S2 S3 ini ya dia. Luar Jadi hari biasa. ini dia ngambil S3, kebetulan saya yang ngajar. Masih jalan ini mata kuliah filsafat ilmu manajemen. Mata kuliah yang membingungkan itu ya filsafat itu ya. Pada bingung ya kadang Arnanda. Ya, novelty. Apakah mungkin seseorang itu mampu mengungkap novelty secara original? Itu sulit. Jadi novelty itu hanya sebatas pada citasi yang dilakukan oleh peneliti. Karena itu tidak seberapa ketat. Kalau di S3, untuk bisa bikin novelty, itu harus punya peta jalan tentang artikel-artikel yang disitasi. Dan artikelnya itu pun dibatasi maksimal 5 tahun. Sehingga kita tahu, oh ini novelty-nya. Tapi hanya berlandaskan pada artikel-artikel tersebut. Ya, ya itu tentang novelty, kebaruan. Tadi Ananda sudah menyampaikan itu. Itu pertama. Jadi kalau S1 nggak perlu novelty ya, cuma hanya melihat urgensi, kemudian sedikit gap riset saja. Tadi sudah saya baca di artikelnya Eko. Coba lihat di halaman 56. 56 tentang kerangka konsep yang ditanyakan oleh saudara Lensi. Saudara Lensi. Sudah ya? Sudah. Sudah benar, kerangka konsepnya sudah benar, tapi tolong ditambahkan di bawah gambar itu ditulis sumber. Jadi saya tidak tahu peletakan gambar itu di atas atau di bawah. Silakan nanti baca buku panduannya ya. Oh, siap. Tapi harus disebutkan sumber. Sumbernya apa saja? Ya yang di atas ini Faras, Udin, Said. Ya itu dituliskan di bawahnya. Juga bisa ditambahkan beberapa textbook. Ya. Jadi ada kejelasan bahwa pembangunan kerangka konsep itu dilandaskan pada sumber-sumber yang telah dirujuk.
Oke, itu tinggal mindah saja, gampang kalau itu. Kemudian yang kedua, setelah saya cermati untuk populasi sudah dibenarkan, kemarin sudah diskusi, tapi kok ketika masuk teknik sampel kok stratified? Mengapa? Kok stratified? Stratified itu kan ada strata. Jadi misalkan begini, orang meneliti Fakultas Ekonomi Gajayana. Kemudian yang diteliti semester 1, semester 2, semester sekarang semester berapa ya? Semester Semester genap. 2 genap ya, 2, 4, 6. Itu namanya stratifikasi. Jadi ada strata. Lah, kamu ini kok, itu yang lepat adalah proporsional. Jadi yang stratified random sampling ganti proporsional random sampling. Karena saya setelah perhatikan, ini kan populasi masing-masing program studi ya, program studi. Baru kemudian sampelnya muncul. Dan penarikan rumusnya ini kelihatannya menggunakan proporsi ya, benar ya? Siap. 101 plus 8 kali 5 kan kemudian muncul ini ya. Jadi rumusnya kan benar, sudah benar rumusnya. Jadi ini nampaknya proporsional. Jadi stratified random sample itu diganti dengan proporsional. Lah, coba lihat di bawahnya itu. Alokasi sampel per prodi, itu kan proporsional, tapi mengapa atasnya stratified? Siap. Oke, terus dirubah itu aja. Kami lupa, Pak. Yang lain-lain saya kira sudah pas ya. Tadi saya cek tentang kedisiplinan, tentang ternyata benar. Hadir tepat waktu, menyelesaikan studi, komitmen, ya sudah saya baca di situ. Untuk kedisiplinan. Karena beda dengan kedisiplinan pegawai ya, tapi sudah pas dalam hal indikator yang dipakai. Deskriptif sudah oke. Kemudian analisis inferensial menggunakan SEM PLS. Siap. Jadi parsial sudah nggak ada masalah. Baik. Jadi catatan saya tentang itu tadi ya, tentang sampel ya. Sampel gunakan tekniknya adalah proporsional random sampling. Itu satu. Siap. Jadi itu cukup itu aja masukan saya. Terus segera kirim kuesionernya agar bisa lanjut ke lapangan. Siap. Oke. Terima kasih Bapak. Terus baik di luar baik ini masukan saya nanti setelah ditutup. Mumpung ini banyak bimbingan saya yang hadir, itu saya pembimbing 1. Nanti saya akan berikan beberapa hal terkait dengan tesis saudara. Terima kasih untuk waktunya dalam komentar proposal. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Sugeng atas masukannya. Kurang lebih tadi ada 2 masukan. Yang pertama terkait kerangka konsep, yang kedua terkait sampling. Itu merubah dari stratified menjadi proporsional random sampling. Mungkin itu nanti Pak Eko silakan dilengkapin untuk mempersingkat waktu karena waktu mungkin dan acara pada malam hari ini sudah selesai. Sebagai penutup, sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat kepada Pak Eko. Sudah sukses, walaupun ada sedikit catatan, itu hal yang wajar. Jadi saya mengutip kata-kata dari Pak Dr. Sugeng, tesis yang bagus itu adalah tesis yang selesai, bukan tesis yang sulit. Tapi kalau tesisnya bagus plus selesai, sangat baik sekali. Mungkin itu dari saya, dan tidak lupa saya memohon maaf apabila dalam memoderator tadi ada hal-hal yang kurang, dan saya tutup untuk para musanti om, santi om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan